orang Papua ini hidup, karena Papua tuh bukan hanya orang Papua doang gitu, tapi lebih masyarakat yang tinggal di Papua itu sangat-sangat beragam. Jadi ketika kita bicara Papua, kita juga mesti bicara tentang masyarakat yang tinggal di dalamnya gitu. Nah, ketika kita bicara masyarakat yang tinggal di dalamnya inilah yang pengen aku ceritain ke teman-teman gitu, yang pengen aku share ke teman-teman, bagaimana kemudian masyarakat yang ada di Papua, baik penduduk asli Papua maupun mereka yang pendatang, itu punya dampak besar terhadap misalnya perkembangan pariwisata yang ada di tanah Papua seperti apa. Nah, kita mulai ya. Oke. Kalau teman-teman lihat di layar teman itu aku pertama tulis Papua sebagai melting pot gitu. Teman-teman di Papua itu, teman-teman mau cari orang dari suku apa aja itu ada, bener-bener yang kayak ada gitu. Agamanya beragam, sukunya beragam, ras dan golongannya pun beragam gitu. Ya, teman-teman mau cari yang baik orang Papua, yang orang gunung sampai orang pantai, orang lembah, orang sungai, tetap ada gitu. Orang-orang yang datang dari luar Papua kemudian tinggal di Papua, lahir besar di Papua, ini mereka juga beragam gitu, bermacam-macam gitu. Ini yang kemudian membentuk demografi masyarakat Papua itu seperti apa. Lalu karena hal-hal inilah yang kemudian karena adanya pendatang dan mereka yang merupakan orang asli gitu ya, terjadilah akulturasi dan asimilasi kebudayaan antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang gitu. Jadi kadang ketika orang bilang Papua itu budayanya cuma satu doang gitu, biasa orang bilang budaya di Papua cuma budaya misalnya tariannya cuma Yospan doang, atau tariannya cuma tarian Asmat doang gitu, atau segala macam. Sebenarnya enggak gitu. Papua itu tempat yang beragam gitu. Aku satu provinsi sama Kamario gitu. Kita satu provinsi, tapi kebudayaan kita memang benar-benar berbeda gitu. Beda banget. Bahasa yang aku sama Kamario, bahasanya Kamario itu bahasa Matbat, aku orang Empur, bahasanya bahasa Empur gitu. Beda banget. Padahal daerah kita dekat gitu. Dan aku yakin teman-teman pasti bakalan susah nyari demografi penduduk asli yang kayak ini di tempat-tempat lain di Indonesia gitu. Karena kalau misalnya kayak di Jawa, bahasanya ya mirip-mirip gitu. Jawa Tengah paling cuma beda di dialek apa segala macam gitu. Begitu juga dengan Kalimantan. Tapi coba ke Papua, satu kampung dengan kampung yang lain, satu daerah, satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, itu bahasanya benar-benar berbeda itu. Seringkali kita ketika mau berkunjung ke Papua itu dihadapkan dengan stigma-stigma yang ada gitu. Stigma bahwa orang Papua itu galak. Ini yang paling sering aku dengar ya. Orang Papua itu galak. Semua daerah di Papua itu daerah tertinggal. Lalu rakyat Papua masih kanibal gitu ya, masih makan-makan orang, masih tidak quote-unquote berkemanusiaan dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang paling sering lagi aku dengar adalah semua daerah di Papua itu daerah konflik. Aku mungkin mau menjelaskan satu-satu gitu. Kenapa kadang-kadang kita jadi takut gitu. Itu kan sugesti pikiran gitu ya. Ketika kita dengar, karena kita cenderung mendengar berita-berita, pemberitaan yang masih mengatakan hal-hal ini gitu, bahwa orang Papua itu galak gitu. Ada daerah di Papua yang tertinggal gitu. Dan juga memang karena memang ada beberapa daerah di Papua yang masih tertinggal gitu, tapi nggak semua gitu. Teman-teman kalau ke sini bisa kok, ke Papua bisa kok ketemu mall gitu. Teman-teman kalau ke Papua bisa kok ketemu sari roti gitu misalnya. Ini yang mau aku bilang bahwa stigma-stigma itu yang kadang menghalangi teman-teman yang hendak berwisata ke Papua atau hendak melakukan perjalanan ke Papua untuk datang gitu, karena dalam pikirannya tuh takut orang Papua mah galak-galak gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Takut di Papua ntar kalau ke Papua daerahnya tertinggal gitu. Ntar susah ke ATM, susah ngambil uang gitu. Banyak angka kejahatannya tinggi banget gitu di sana. Kemudian kayak orang Papua tuh masih kanibal gitu, nggak usah pergi ke sana gitu, karena ntar sana nggak pulang lagi gitu. Daerah di Papua yang menjadi daerah konflik kemanusiaan maupun konflik militer gitu kan, yang ada di Papua gitu, tapi tidak semua daerah di Papua seperti itu gitu. Ini yang mesti teman-teman pahami gitu. Ada daerah-daerah yang
memang terjadi konflik, tapi ada daerah-daerah yang benar-benar 100% aman buat teman-teman untuk mau kemana aja gitu. Wisata budaya di Papua Barat, orang Papua Barat itu punya yang namanya Festival Budaya Papua Barat. Itu dilaksanakan setiap tanggal 4 Februari gitu. Ini teman-teman bakalan lihat segala macam rangkaian, misalnya tarian yang mereka punya gitu, kemudian rumah adat yang mereka punya, kemudian baju adatnya seperti sebuah parade panjang di tanggal 4 Februari gitu. Dan kemudian di parade ini tuh biasanya teman-teman bisa ketemu berbagai macam pakaian adat gitu, berbagai macam jenis tarian yang mungkin teman-teman kenal kenal tarian di Papua tuh hanya kayak satu jenis aja gitu. Enggak, tarian di Papua tuh banyak banget. Tiap-tiap suku punya jenis-jenis tarian masing-masing, punya jenis-jenis pakaian adatnya masing-masing seperti yang tadi udah Kak Mario bilang gitu. Nah, ini yang coba dikemas di Festival Budaya Papua Barat ini gitu. Itu setiap tanggal 4 Februari, tapi 2 tahun terakhir lagi tidak ada karena itu tadi kita sedang bersama-sama dalam keadaan pandemi gitu. Nah, Festival Budaya Papua Barat ini itu biasanya dilaksanakan di ibu kota provinsi yaitu Manokwari gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya wisata religi gitu. Buat teman-teman yang beragama Kristen bisa banget nih mengunjungi Manokwari di bulan Februari karena selepas Festival Budaya Papua Barat di tanggal 4 tersebut, di tanggal 5 itu biasanya tiap tahun ada upacara peringatan hari ulang tahun pekabaran Injil di tanah Papua gitu. Nah, ini tuh seluruh orang Kristen di tanah Papua itu berkumpul di satu pulau namanya Pulau Mansinam. Teman-teman bisa googling Pulau Mansinam gitu. Pulau Mansinam di Manokwari atau wisata religi di Manokwari pasti akan keluar Pulau Mansinam gitu. Dan bagaimana kemudian peninggalan pendeta-pendeta zaman dulu yang masih ada sampai sekarang dan menjadi objek wisata gitu. Ini mungkin kiat-kiat dari aku buat teman-teman yang kiranya ingin berkunjung gitu ya, karena tadi mungkin Kak Mario udah bicara soal bagaimana Kak Mario menggambarkan kalau kita ke Sorong misalnya pakai apa gitu, kalau kita ke Raja Ampat misalnya pakai apa, gimana nih caranya gitu. Yang aku mau share sama teman-teman itu, kalau misalnya teman-teman ke Papua tuh apa sih yang harus teman-teman lakukan gitu. Ini yang mau aku kasih tahu gitu sama teman-teman, bahwa yang pertama hormati adat dan istiadatnya orang Papua gitu. Ini itu seringkali penduduk asli orang Papua sendiri itu merasa tersinggung gitu ketika misalnya ada wisatawan yang datang kemudian mengolok-olok budayanya orang Papua gitu. Misalnya budaya seperti kami makan pinang atau kemudian cara berbicara orang Papua seperti apa, lalu kemudian berusaha kadang tuh mungkin teman-teman ini ya kayaknya berusaha untuk mencari tahu, tapi kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dirasa offended buat orang-orang gitu. Jadi kalau menurut aku tuh kayak teman-teman dimanapun kayak pepatah yang apa-apa yang pepatah bilang gitu ya, di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung gitu. Jadi budaya-budaya yang ada di tempat-tempat itu harus dihormati gitu, karena teman-teman sementara berada di dalam wilayahnya daerah itu gitu, dan daerah itu bukan daerah kosong tanpa budaya, tapi kemudian daerah yang penuh budaya, penuh adat istiadat yang mesti yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat gitu. Jadi ketika teman-teman berkunjung ke Papua, mau itu ke Raja Ampat, ke Manokwari, ke daerah manapun yang ada di tanah Papua itu, teman-teman diharapkan kemudian bisa menghormati adat istiadat gitu. Orang Papua itu sangat percaya sama alam gitu, bagaimana sangat menghormati alam gitu. Jadi ketika melihat ketidakhormatan turis atau wisatawan kepada alam, jelas masyarakat Papua sangat marah gitu. Kemudian berlaku sopan dan taat dengan aturan gitu. Nah, ini penting gitu. Sudah menghormati adat dan istiadatnya, teman-teman juga harus di daerah tersebut gitu. Soalnya kalau jangan buang sampah ya berarti jangan buang sampah gitu. Kemudian tidak berlaku yang kayak sentuhan sara gitu, karena teman-teman bisa lihat sendiri gitu
Orang Papua itu orang-orang yang ramah-ramah gitu. Ketika orang baik sama orang Papua, otomatis orang Papua itu akan cenderung memberikan kayak pelayanan terbaik yang bisa mereka berikan sebagai seorang warga di tempat tersebut gitu. Teman-teman juga diharapkan mampu bersopan dan taat dengan aturan yang ada di tanah Papua gitu. Terus ini nih yang paling penting, teman-teman kalau malu bertanya itu teman-teman bakalan sesat di jalan gitu kalau di Papua gitu. Tanya aja gitu. Saya kalau kalian mau ke Papua tanya seperti yang tadi udah Kamario bilang, kalau mau pergi ke Mistol tanya Kamario gitu. Bisa kayak gimana? Cari apa? Tanya orang-orang yang memang orang-orang asli Papua yang memang paham betul gimana kondisi Papua, yang lahir besar di Papua, supaya mereka dapat memberikan kayak misalnya kalau misalnya Kamaria tadi udah share soal bagaimana teman-teman kalau mau ke misal itu bagaimana gitu, ke Raja Ampat itu bagaimana gitu. Nah sama juga gitu, mau bertanya sesat di jalan ini maksudnya teman-teman bisa tanya, oh ini apakah saya sebagai turis saya boleh melakukan ini gitu, apakah saya sebagai turis saya boleh melakukan ini gitu. Terus kemudian yang harus saya lakukan jika berkunjung ke Papua berikut adalah sediakan uang cash yang banyak, sebanyak mungkin teman-teman bawa uang dalam bentuk cash, apalagi jika teman-teman ingin bepergian ke tempat-tempat yang tidak punya ATM gitu, karena yang pertama ya seperti yang kita tahu kebanyakan orang-orang di Papua, kalau kita mau merasakan yang benar-benar otentik Papuanya berarti teman-teman harus langsung apa misalnya kalau ingin berbelanja atau wisata kuliner dan sebagainya langsung kepada orang asli Papua kan. Nah kebanyakan orang asli Papua masih menggunakan transaksi-transaksi tradisional gitu. Nah aku juga harap sih bisa kayak ini kemudian apa berlanjut kepada poin berikutnya bahwa kita harus teman-teman dapat berbelanja kepada penduduk asli gitu ketika teman-teman datang gitu. Di Papua itu banyak banget mafia-mafia atau makelar-makelar, kita bisa bilang broker yang jualan barang-barang atau souvenir-souvenir dari Papua, tapi kemudian harga belinya mereka kepada pengrajin atau orang-orang asli Papua ini rendah, tapi kemudian ketika mereka bayarkan itu, ketika mereka jual lagi kepada teman-teman yang wisatawan dari luar itu harganya mahal banget gitu. Ini yang teman-teman perlu perhatikan, ini yang teman-teman bisa lihat gitu. Oh lebih baik saya pilih belanja kepada orang-orang asli gitu, atau di gerai-gerai yang telah disediakan oleh pemerintah gitu. Teman-teman bisa kayak apa namanya berbelanja kepada mereka gitu, karena yaitu teman-teman sudah terlibat dalam empowering masyarakat asli setempat gitu. Bagaimana kemudian teman-teman ikut memberdayakan masyarakat setempat dari hasil belanja yang teman-teman lakukan atau hasil jual beli yang teman-teman lakukan sebagai wisatawan gitu. Terus yang terakhir mungkin be kind and enjoy your time gitu. Ini waktu teman-teman untuk berlibur atau teman-teman mau menikmati apapun, teman-teman bisa banget gitu untuk enjoy sama waktu teman-teman di sana gitu. Dan apa namanya planning buat teman-teman ke sana harus benar-benar ke sini, ke kami di Papua untuk berkunjung itu memang harus benar-benar yang matang gitu, biar teman-teman juga bisa enjoy sama planning teman-teman gitu, bisa menikmati baik alam maupun wisata alam, wisata budaya maupun wisata religi yang ada di Papua gitu.